Produsen otomotif asal Jepang memang dikenal menguasai pasar ekspor mobil dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, tercatat jumlah kendaraan yang mereka kirim mencapai 3,82 juta unit. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding Cina yang hanya mengirim 3,4 juta unit. Kendati begitu, jumlah kedua produsen tersebut lebih besar dibanding beberapa negara otomotif lain, seperti Jerman yang hanya sanggup mengirim 2,65 juta unit dan Korea Selatan 2,3 juta unit. Masuk ke 2023, situasi pasar ekspor otomotif diperkirakan berubah karena Cina berpotensi jadi penyumbang kendaraan terbesar di dunia. Dikutip dari Carscope, China Association of Automobile Manufacturers atau CAAM menyebut ada 4,41 juta kendaraan sudah dikirim antara Januari hingga November 2023, naik 58% ketimbang periode serupa di 2022. Di sisi lain, Jepang harus mengakui keunggulan pesaingnya karena mereka hanya mampu mengekspor sebanyak 3,99 juta unit kendaraan pada Januari hingga November 2023. Cina memang belum melakukan terobosan untuk Amerika Serikat dan baru masuk ke Eropa. Namun, mereka nyatanya sudah menguasai beberapa pasar lain seperti Meksiko serta Rusia dengan angka signifikan. Tercatat, mobil asal Cina telah mengirim 730.000 kendaraan ke Rusia antara Januari sampai Oktober 2023. Jumlah itu meningkat 7 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, mereka juga mengirim sekitar 330.000 unit atau meningkat 71%. Jumlah tersebut bisa terus bertambah mengingat penerimaan pasar yang baik. Bahkan tersiar kabar bahwa perusahaan Cina tengah berupaya untuk mendirikan basis produksi di sana. Dengan demikian, mereka bisa mengakses pasar Amerika Serikat tanpa membayar bea masuk besar. Tapi, perlu diketahui bahwa tidak semua ekspor dari Cina menggunakan nama perusahaan lokal. Sebagai contoh, Tesla, Volvo, BMW, hingga BYD menjadi merek yang diproduksi di Cina dan dikirim ke beberapa negara. Pasar otomotif Indonesia juga menjadi salah satu target dari ekspor Cina. Hal ini sudah terlihat dari banyaknya perusahaan yang masuk ke tanah air dengan membawa model CBU. Meski begitu, beberapa perusahaan sudah menunjukkan komitmennya untuk membuka fasilitas produksi di tanah air, mulai dari Chery, Neta, hingga BYD. Ya, serbuan mobil-mobil Cina kini semakin masif di tanah air. Banyak yang memprediksi mobil-mobil Cina akan meruntuhkan dominasi mobil Jepang yang selama ini menguasai pasar otomotif Indonesia. Tapi ada juga yang meragukannya, sebab untuk menggeser dominasi pabrikan Jepang di Indonesia tidak akan mudah. Setidaknya perlu waktu beberapa tahun lagi lantaran brand-brand asal Jepang sudah begitu melekat dengan keseharian warga Indonesia. Nah, berikut beberapa faktor yang bisa membuat pabrikan mobil asal Cina menggerus dominasi pabrikan Jepang di pasar mobil tanah air. Pabrikan mobil Cina biasanya menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan mobil Jepang pada segmen yang sama. Strategi ini dijalankan oleh Wuling dan Chery serta beberapa pabrikan Cina lain yang bermain di Indonesia. Wuling Convero misalnya, dijual dengan harga yang sangat murah, namun dengan fitur-fitur canggih seperti kamera parkir, sensor, dan layar sentuh infotainment. Harga yang lebih murah tentu saja akan menarik konsumen, hanya saja harga murah saja tidak cukup. Pabrikan Cina juga harus memastikan produk yang mereka jual berkualitas. Sebab, buat apa jika mobil murah kalau nantinya gampang rusak? Kekuatan lain mobil Cina ada pada desainnya yang sangat berani. Lihat saja Chery Omoda 5 yang sangat sporty dan elegan. Desain mobil bergenre SUV ini tidak hanya atraktif di eksteriornya, tapi juga pada bagian kabin atau interiornya. Tak heran kalau Omoda 5 laris manis di Indonesia.
Desain yang atraktif, sporty, dan berani seperti yang dihadirkan Chery melalui Omoda 5 membuat mobil-mobil Cina jauh dari kesan murahan. Selain itu, desain yang berbeda juga akan membuat desain mobil-mobil Jepang jadi terasa begitu monoton dan karenanya membosankan. Harga murah dan desain yang berani tidak cukup untuk melawan dominasi pabrikan Jepang di Indonesia. Sebab ada satu faktor lagi yang gak kalah penting, yakni jaminan mesin dan layanan purna jual. Dengan jaminan mesin dan layanan purna jual, pembeli akan terbebas dari rasa cemas setelah membeli mobil. Untuk itu, pabrikan Cina harus berani memberikan garansi panjang untuk setiap produk mereka. Kalau perlu, masa garansi harus lebih lama dari garansi yang diberikan pabrikan Jepang. Ini penting untuk memastikan kualitas mobil-mobil Cina tidak kalah dari mobil Jepang. Selain itu, pabrikan Cina juga harus memperluas jaringan bengkel mereka dan harus menyediakan suku cadang dengan harga yang terjangkau. Dengan begitu, konsumen akan merasa tenang saat mobil yang mereka beli mengalami masalah. Perubahan signifikan sedang terjadi dalam industri otomotif global. Jepang, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin dalam produksi mobil, kini menghadapi tantangan besar dari Cina. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan investasi besar-besaran dalam teknologi baru, China berpotensi menggeser posisi Jepang. Cina telah menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan mobil listrik dan teknologi otomotif canggih lainnya. Dengan pasar domestik yang besar dan dukungan penuh dari pemerintah, industri otomotif Cina terus berkembang. Sementara itu, Jepang tampaknya tertinggal dalam beberapa aspek, terutama dalam hal mobil listrik. Namun, perlu diingat bahwa Jepang masih memiliki keunggulan dalam hal kualitas dan reputasi. Meski demikian, dengan laju pertumbuhan Cina, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam waktu dekat, Cina akan menjadi raja mobil dunia baru, menggeser posisi Jepang.